Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini ada Cirrus Pad ya. Cirrus Pad masih 3G dan ini sudah jadul ya. Untuk tabnya atau padnya ini sudah mati total ya, tidak bisa dihidupkan. Berikut kita coba cas seperti ini. Ini tidak muncul gambar atau pengecasan sama sekali ya. Oke, sekarang kita coba ke handphone. Kita coba cas. Nah, ini normal ya, dia masuk. Sekarang kita coba lagi ke tab atau Cirrus Pad ya. Ini agak kendor nih konektor casnya, kemungkinan dari konektor cas juga rusak ya. Oke, tanpa panjang lebar, langsung saja kita eksekusi. Tonton terus sampai dengan selesai. Oke, kita bongkar dulu untuk backdoornya teman-teman. Jadi kita dari depan ya untuk pembongkaran Cirrus Pad ini. Seperti ini. Untuk tabnya ini sudah jadul ya, masih jaringan 3G, jadi ya maklum lah. Dan ini saya juga baru kali ini ya bongkar ini, baru kali ini. Untuk Cirrus Pad ini biasanya saya tab advance, itu pun sudah lama ya. Dan sekarang kalau untuk tab ini kurang begitu peminat ya, apalagi sudah 3G seperti ini atau masih 3G seperti ini ya jaringannya, udah ketinggalan zaman teman-teman. Oke, sekarang kita bongkar dulu untuk vektornya. Kita bongkar dengan cara congkel dari depan ya, dan harus hati-hati jangan sampai LCD touchscreen-nya bisa rusak, harus hati-hati. Di situ juga banyak fleksibel juga ya, jadi harus benar-benar hati-hati teman-teman. Makanya kita percepat saja karena ini prosesnya lumayan cukup panjang ya. Untuk membongkar ini harus benar-benar hati-hati. Oke, perlahan-lahan sudah mulai terbongkar ya, seperti ini. Ini harus hati-hati, jadi tidak sembarangan main congkel saja ya. Oke, kita pastikan congkel dulu di bagian atasnya, karena kalau bagian bawahnya itu ada konektor cas ya, jadi ngeganjal teman-teman. Nah, ini harusnya sih kalau tidak ada konektor cas gampang ya, langsung dibongkar saja bagian bawahnya. Oke, kita coba bagian atasnya teman-teman. Kita coba congkel bagian atas, karena kalau kita paksa tarik di bagian bawahnya itu nanti bisa rusak untuk konektor casnya. Jadi khawatir rusak ya, terpaksa kita bongkar bagian atas ya. Ini masih bagian bawah karena memang susah untuk konektor casnya mengganjal, jadi terganjal oleh konektor cas. Pastikan untuk pembongkaran jangan sampai rusak. Ini sudah mulai sedikit-sedikit ya kita congkel. Ini agak susah juga nih, itu dia macet ya atau mengganjal untuk konektor casnya. Oke, ini sudah mulai terbongkar. Kita percepat saja agar tidak terlalu banyak memakan waktu ya, jadi kita percepat saja. Oke, sudah mulai terbongkar teman-teman. Ini harus hati-hati ya, sudah mulai terbongkar. Nah, ini dia, alhamdulillah sudah terbongkar. Dan ini untuk tabnya sepertinya sudah pernah diservis. Oke, kita bongkar dulu. Untuk konektor baterai ya, karena ini tabnya mati, jadi kita akan menjumper dulu atau mengisi dulu baterainya. Kita coba dulu apakah mesinnya masih normal atau tidak. Ini kita coba cas seperti ini. Ini goyang-goyang ya, agak kendor untuk konektor casnya. Situ tidak bisa. Kita coba hidupkan, masih tetap tidak bisa ya. Nanti kita cas menggunakan power supply. Kita copot dulu konektor baterainya.
akan coba cas dulu ya untuk konektor baterainya sampai dia benar-benar mesinnya mesin normal lah, atau hidup ya. Jadi sebelum kita perbaiki konektor casnya, kita perbaiki dulu atau isi dulu untuk baterainya, karena memang sudah sangat drop ya baterainya. Kita cek dulu nih untuk cirusnya ini apa masih normal atau tidak. Ya pertama kita perbaiki dulu ya di baterainya, atau kita isi dulu secukupnya saja. Oke, kita coba isi dulu untuk baterainya seperti ini, yang merah ke plus dan yang hitam ke minus, jadi jangan sampai bentrok. Kita hidupkan power supply-nya, ini pastikan harus pas ya. Kita setting dulu untuk power supply-nya, jangan sampai ngejeklek atau berlebihan, bisa merusak, itu berbahaya ya kalau sampai rusak. Oke, kita coba cas seperti ini. Kita tunggu beberapa menit saja, teman-teman. Nah, kita tunjukkan seperti ini. Ini belum bergerak ya, belum ada pergerakan. Untuk power supply-nya kurang begitu bagus juga nih. Nah, itu sudah mulai gerak ya, jarum panah ampernya. Tinggal kita tunggu saja. Oke, ini sudah lumayan lah ya, agak lama. Kita skip, teman-teman. Jadi kita coba dulu untuk tabnya apakah masih hidup atau tidak, sebelum kita eksekusi bagian konektor cas, karena memang dari konektor cas juga tidak normal ya, atau abnormal. Kita coba pasangkan kembali, kita coba hidupkan ini bagian atasnya. Bismillahirrahmanirrahim, dan alhamdulillah sudah muncul ya, artinya ini tabnya masih normal sepertinya. Cirrus pad ya, mantap, sudah masuk ke logo Cirrus. Ini kemungkinan untuk mesin masih normal ya, seperti ini. Kita coba cas juga apakah dia masuk atau tidak, sambil kita hidupkan. Oke, sampai tunggu ke menu ya, apakah masih bisa masuk menu atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah masuk menu ya, alhamdulillah. Untuk mesinnya masih normal, teman-teman, dan konektor casnya tidak mengisi ya, baterainya tidak mengisi. Oke, untuk Cirrus ini masih normal, kemungkinan memang habis baterai ya, matinya, dan berakibatkan atau dikarenakan konektor casnya ini rusak, jadi tidak bisa mengisi untuk daya baterainya, akhirnya drop ya. Oke, langsung saja kita eksekusi untuk bagian konektor cas. Kita bongkar dulu untuk komponen lainnya. Kita copot pertama untuk konektor baterai. Di sini ada touch ring juga ya, fleksibel touch ring. Sini juga fleksibel tombol power dan volume. Kita copot juga untuk baut-bautnya, sebagian kita copot semuanya. Nah, ini nanti ini banyak ya, lumayan banyak lah. Tapi enggak banyak banget ya, untuk bautnya hanya sekitar 4 piece. Oke, ini bagian, nah ini bagian LCD nya, kita congkel. Ini bagian LCD nya, teman-teman. Nah, ini
agak susah, takutnya malah merusak ya. Oke, ini konektor LCD sudah terbongkar. Sini juga ada konektor atau kabel antena, banyak sekali ini. Oke, belum sempat kita cabut. Sini masih ada lagi solderan ya. Ini ada speaker berikut. Oh ya, dua-duanya ya speaker ya. Dulu speaker. Kita copot dulu kabel speakernya. Ada kabelnya sama. Dan untuk mata soldernya sedikit kurang bagus ya, jadi nggak mau nempel teman-teman. Padahal soldernya udah lumayan bagus, masih panas ya. Ini agak susah jadinya seperti ini. Kalau mata soldernya kurang bagus ya pengerjaan akan lama ya. Ini harusnya langsung kebuka teman-teman. Kita ganti saja dengan yang baru. Mudah-mudahan saja yang baru bisa bagus ya. Mudah-mudahan saja ini. Karena walaupun baru ya belum tentu, kalau belum nggak ori mah ya begitulah. Dan ini pun gak mau nempel juga teman-teman, tapi lumayan lah karena ini masih baru, masih lumayan, masih bisa ngebongkar. Oke, alhamdulillah sudah terbongkar. Pastikan semua sudah terbongkar, tinggal kita copot saja bagian mesinnya. Masih ada bautnya. Nah, ini sudah terbongkar ya, alhamdulillah. Tinggal kita perbaiki saja untuk konektor casnya seperti ini. Ini speakernya kita copot dulu agar nanti tidak rusak. Oke, satu lagi. Nah, ini kita setelah kita cek pin-pinnya ini tidak tidak pas. Jadi kita akan mencoba perbaiki saja tanpa harus mengganti. Ini untuk PCB-nya sudah rusak nih. Tidak ada bautnya ya. Bisa gak nih? Namun ini untuk konektor casnya tidak kita copot atau tidak kita ganti ya, kita cukup perbaiki saja. Nah, jalur-jalurnya putus, tidak menempel di pin untuk timahnya. Kita panaskan dulu seperti ini. Kita akan tekan saja biar untuk pin-pinnya itu menempel sempurna ke bagian timah. Jadi jika susah ya kita tambahkan lagi timahnya. Ya, susah sekali nih. Cepat saja teman-teman. Oke, tahan, tekan. Jika pinnya masih belum menempel, kita bantu dengan alat solder. Kita tambahkan timah juga ya. Ini yang agak bagusan nih, tuh papan PCB seperti ini. Kita panaskan lagi teman-teman, karena masih belum menyatu ya, masih belum hidup. Masih belum hidup teman-teman. Jadi kita repair lagi dan tidak diganti ya, mohon maaf ini agak ngeblur kameranya. Oke, kita tambahkan timah saja karena masih belum pas bagian dua pin itu. Yang terpenting itu yang kanan dan kirinya ya, ujung dan ujungnya kita tambahkan timah.
pastikan timahnya sudah menyatu sempurna, teman-teman. Kita bersihkan. Oke, kita coba saja, langsung saja kita coba ya. Kita coba cek, kita tes apakah jarum multitesternya bisa normal atau masih tetap sama. Oke, kita coba-coba lagi seperti ini, dan ini masih belum naik ya. Oke, kita perbaiki lagi untuk pin-pinnya, jangan sampai tidak pas ya. Oke, kita coba colokkan kembali untuk konektor casnya. Kita coba cas. Nah, benar sekali ya, dia langsung seperti ini. Kemungkinan ini sudah nyambung ya, sudah menyala untuk lampu LED-nya. Nah, ini kita tes, sudah mau naik. Nah, seperti ini. Nah, dia tuh nyambung ya, mantap sekali, sudah kembali normal. Untuk konektor casnya tanpa harus diganti ya, karena kelihatan masih bagus, cuma tidak menempel saja. Kita coba hidupkan kembali sambil kita coba cas apakah masuk normal atau tidak. Nah, ini masuk. Cirrus Pad 3G. Untuk Cirrus Pad ini mantap, sudah masuk ya. Untuk pengecasan sudah normal, teman-teman. Alhamdulillah. Langsung kita pasangkan kembali untuk secara keseluruhan. Tinggal kita pasangkan saja, teman-teman. Nah, ini sudah kita cas dan muncul Cirrus. Lalu pengecasan seperti ini, mantap, sudah kembali normal ya. Mantap sekali. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa silahkan klik like, subscribe, dan tekan notifikasinya agar kamu bisa tonton terus di channel-channel terbaru kami. Oke, mantap. Untuk pengecasan sudah masuk normal, dan untuk Cirrusnya masih baik-baik saja ya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Tonton terus di channel terbaru kami. Mantap sekali. Wassalamualaikum.